Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema, jagalah hati dan hiduplah menurut roh. Bacaan firman terambil dari Roma pasal 8 ayat 13 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Karena kalau kalian hidup menurut tabiat manusia, maka kalian akan mati. Tetapi kalau dengan kuasa roh Allah, kalian terus saja mematikan perbuatan-perbuatanmu yang berdosa, maka kalian akan hidup. Melalui ayat yang kita baca, kita diperhadapkan kepada dua pilihan, antara kehidupan dan kematian. Apabila kita memilih hidup menurut daging atau tabiat manusia, kita akan mati. Tetapi apabila kita memilih hidup menurut roh, sehingga kita bisa mematikan tabiat daging, maka kita akan hidup. Sesungguhnya, firman Tuhan sedang berbicara tentang kematian rohani yang berujung kepada kematian kekal atau kebinasaan. Apabila kita memilih hidup menurut daging atau tabiat manusia. Tetapi sebaliknya firman Tuhan pun berbicara tentang kehidupan rohani yang berujung kepada kehidupan kekal bersama Tuhan dalam kemuliaan. Apabila kita memilih hidup menurut roh. Roma pasal 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Apabila kita membiarkan keinginan daging dominan dan menguasai hidup kita, maka dipastikan kita akan tenggelam dalam kesuaman dan kelemahan rohani yang akhirnya kematian rohani. Tetapi bila kita izinkan dan luaskan Roh Kudus mendominasi, menguasai, dan memimpin hidup kita, maka dipastikan rohani kita akan bergairah, bersemangat, dan penuh antusias. Apabila kita rindu untuk terus bergairah dan berkobar-kobar di dalam Tuhan, kita tidak bisa hidup dalam daging bersamaan hidup dalam roh. Kita harus memilih dan memutuskan di antara keduanya, dalam daging ataukah di dalam roh. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kehadiran dan bekerjanya Roh Kudus dalam hidup kita akan selalu ditentukan oleh kesiapan hati kita. Itulah sebabnya firman Allah berkata dalam Amsal 4 ayat 23, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, yang terutama sekali, jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Setan tahu bahwa hati kita sangat menentukan. Itulah sebabnya segala upaya akan dilakukannya supaya hati kita menjadi terganggu dan rusak. Karena ketika hati kita rusak, maka segala pikiran yang jahat pun akan muncul. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan agar hati kita harus kita jaga dan pelihara. Rasul Paulus bisa dan berani berkata bahwa hidupnya bukan dia lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam dirinya. Artinya, Paulus bisa menjaga hatinya dan mengizinkan Kristus diam di dalamnya. Galatia 2 ayat 20 dalam terjemahan lama. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Amin. Tuhan Yesus memberkati.